Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan saya Yusuf Ahmada. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi fluida statis. Nah, buat kalian yang belum nonton pembahasan fluida statis part 1, bisa cek di playlist ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Kali ini berkaitan dengan hukum Archimedes. Nah, menurut hukum Archimedes, bahwa jika sebuah benda dicelupkan ke dalam fluida sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi misalnya gini nih, pernah gak sih kalian menggendong teman kalian di dalam kolam? Ya pasti akan terasa jadi lebih ringan daripada ketika menggendong di udara, ya kan? Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena ketika kita berada di dalam suatu fluida atau misalnya kita berada di dalam air, maka kita akan mendapatkan yang namanya gaya angkat ke atas. Itu. Nah, besarnya gaya angkat ke atas atau besarnya gaya Archimedes itu dapat dirumuskan FA sama dengan rho F dikali G dikali VC, di mana FA merupakan gaya Archimedes atau gaya angkat, rho F merupakan massa jenis fluida, G merupakan percepatan gravitasi, dan VC merupakan volume benda yang tercelup. Atau gaya Archimedes juga dirumuskan FA sama dengan W udara dikurangi W fluida, di mana W udara adalah berat benda di udara dan W fluida adalah berat benda saat di dalam fluida. Nah, sahabat fisika, hukum Archimedes juga dapat kita gunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Nah, misalnya kita lihat pada gambar ini, pada gambar 1 dan 2, posisi baloknya dia terapung. Nah, posisi benda yang terapung di dalam air atau di dalam suatu fluida itu terjadi apabila W kurang dari FA atau berat benda itu kurang dari atau lebih kecil daripada gaya angkat ke atasnya. Nah, di mana V tercelupnya dia lebih kecil daripada volume bendanya. Nah, kok bisa seperti itu? Ya, karena hal ini terjadi karena rho benda atau massa jenis benda itu kurang dari rho fluida. Jadi massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluidanya, sehingga bendanya bisa terapung. Nah, pada balok yang ketiga, dia posisinya melayang. Nah, posisi melayang ini terjadi apabila W-nya sama dengan FA atau berat bendanya sama dengan gaya angkat ke atas. Kemudian volume yang tercelup itu sama dengan volume bendanya. Jadi semua bagian benda itu dia tercelup semua. Nah, kok bisa bendanya dia atau baloknya bisa melayang? Ya, dia terjadi karena massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis fluida. Kemudian balok yang terakhir, balok yang nomor 4, dia posisinya tenggelam. Nah, posisi tenggelam ini terjadi apabila gaya beratnya lebih besar daripada gaya angkat ke atasnya. Nah, kemudian kalau kita lihat V tercelup atau volume tercelupnya itu sama dengan volume bendanya. Jadi semua bagian benda itu dia tercelup semua. Nah, hal ini terjadi karena massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluida. Jadi kalau yang terapung itu massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluida. Kalau melayang, massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida, dan kalau tenggelam, massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluida. Oke sahabat fisika, di sini ada sebuah contoh soal. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, di mana bagian yang tercelup adalah 0,8 V atau 0,8 bagian dari volume bendanya. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut.
Oke sahabat fisika, kalau kita lihat pada gambar ini, di situ posisi bendanya itu dia sudah seimbang atau posisinya sudah terapung seperti itu. Dia tidak lama-lama naik atau lama-lama tenggelam. Nah, karena posisinya dia seimbang, oke, kita gambarkan dulu di sini gaya-gayanya. Jadi benda ini dia punya gaya berat yang arahnya ke bawah dan punya gaya angkat ke atas sebesar Fa. Nah, oke sahabat fisika, karena sistem ini dia dalam keadaan seimbang, berarti resultan gayanya itu sama dengan 0. Atau ya, gaya yang ke bawah itu nilainya sama dengan gaya yang ke atas, sehingga dia tidak lama-lama tenggelam atau lama-lama tambah naik. Atau W sama dengan Fa. Nah, W itu kan sama dengan M kali G. Sedangkan gaya angkat ke atas tadi dirumuskan Fa sama dengan rho F dikali G kali Vc. Kayak di sini G-nya boleh nih kita coret. Nah, sahabat fisika, kita ingat bahwa massa jenis itu dirumuskan rho sama dengan M per V. Nah, karena rho sama dengan M per V, berarti di sini M-nya boleh nih kita ubah. Kalau rho sama dengan M per V, berarti M-nya sama dengan rho dikali V, ya kan? Jadi rho kali V sama dengan rho F dikali Vc. Nah, kayak sahabat fisika, kita lihat di sini bagian volume benda yang tercelup adalah 0,8 V. Jadi di sini rho kali V sama dengan, nah, rho fluidanya adalah 0,75 gram per centimeter kubik. 0,75 dikali volume yang tercelup adalah 0,8 V. Nah, V-nya di sini boleh nih kita coret sehingga kita dapatkan rho bendanya sama dengan 0,75 dikali 0,8, yaitu 0,6 gram per centimeter kubik. Seperti itu. Oke sahabat fisika, kita lihat contoh soal yang lainnya. Oke, di sini ada sebuah benda berbentuk balok berada pada bejana yang berisikan air dan minyak. 50% dari volume balok berada di dalam air, 30% berada dalam minyak seperti terlihat pada gambar. Tentukan massa jenis balok tersebut jika diketahui massa jenis air adalah 1 gram per centimeter kubik dan massa jenis minyak 0,8 gram per centimeter kubik. Oke sahabat fisika, di sini jadi ada sebuah balok, dia dicelupkan dalam dua cairan yaitu air dan minyak, sehingga 50% berada di air dan 30% berada di minyak, dan sisanya dia tidak tercelup. Nah, berapa sih massa jenis balok ini? Oke, seperti contoh yang tadi, contoh yang pertama, di sini balok ini dia punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Oke, kemudian ketika dia dicelupkan ke dalam air dan minyak, maka balok ini dia akan mendapatkan yang namanya gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atas dari air atau Fa1 dan juga gaya angkat ke atas dari minyak atau Fa2. Nah, karena sistem ini seimbang, maka resultan gayanya sama dengan 0, atau gaya yang ke bawah itu sama dengan gaya yang ke atas. Jadi di sini W sama dengan gaya yang ke bawah sama dengan gaya yang ke atas, yaitu Fa1 ditambah dengan Fa2. Nah, W itu kan sama dengan M kali G. Kemudian Fa1 dari gaya angkat ke atas yang dia dapat dari air, atau rho air dikali G dikali Vc atau volume yang tercelup, ditambah Fa2 yaitu gaya angkat ke atas dari minyak. Nah, atau rho minyak dikali G dikali Vc. Di sini G-nya boleh kita coret. Oke. Nah, sahabat fisika, ingat lagi tadi nih bahwa rho itu kan sama dengan M per V. Jadi di sini M-nya boleh nih kita ubah M-nya jadi rho dikali V. Sehingga di sini rho kali V sama dengan rho air dikali volume yang tercelup di air kan 50%, ya kan? 50% atau 0,5 volume bedanya. Oke. Ditambah rho minyak dikali volume yang tercelup di minyak kan 30% atau 0,3 V. Oke. Nah, di sini V-nya nih boleh kita coret. Oke. Sehingga tinggal
Rho sama dengan Rho air dikali 0,5 ditambah Rho minyak kali 0,3. Nah, Rho airnya sama Rho minyaknya kan di sini udah diketahui nih. 1 untuk Rho airnya 1 gram per centimeter kubik dan Rho minyaknya adalah 0,8. Ya, sehingga di sini Rho sama dengan 1 dikali 0,5 ditambah 0,8 dikali 0,3 atau Rho sama dengan 0,5 ditambah 0,24. Jadi Rho-nya sama dengan 0,74 gram per centimeter kubik. Nah, cukup mudah bukan? Nah, di sini saya juga ada sebuah cara yang lebih mudah lagi nih untuk mengerjakan tipe soal seperti ini. Kita bisa mengerjakan dengan cara yang kedua. Kita lihat di sini. Yang tercelup bagian balok ini dia yang tercelup di air kan 50%. Yang tercelup di minyak adalah 30%. Maka untuk mencari Rho bendanya cukup dengan cara seperti ini. Rho sama dengan yang tercelup di air 50%, berarti sama dengan 50% Rho air ditambah yang tercelup di minyak kan 30%, berarti tinggal ditambah 30% dari Rho minyak. Sehingga Rho bendanya sama dengan 50% kan sama aja 0,5. 0,5 kali Rho airnya 1 ditambah 30% itu sama aja 0,3 dikali Rho minyaknya 0,8. Hasilnya sama saja yaitu 0,74 gram per centimeter kubik. Wah, ternyata lebih mudah kan? Oke. Nah, sahabat fisika, itu tadi pembahasan berkaitan dengan hukum Archimedes. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau belum jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih.